Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Icut Family. Di video kali ini kami akan membuat masakan yang berasal dari tumbuhan liar, yaitu sejenis terung yang kami dapatkan di dalam semak-semak. Makanya kita sebut saja terung liar, atau di sebagian daerah disebut dengan trungki. Bisa dijadikan berbagai macam olahan masakan. Buahnya yang kuning seperti ini bisa kita jadikan sambal. Kita sambal dengan kelapa parut dan ditambah dengan kelapa gonseng. Sedangkan buahnya yang masih berwarna hijau seperti ini bisa kita olah menjadi masakan-masakan yang lain. Sekarang kita belum mengolah yang berwarna hijau ini. Kita olah dulu yang sudah berwarna kuning. Kita olah menjadi sambal trungki yang benar-benar lezat. Memang agak sulit cara mengambil dari pohonnya karena begitu banyak duri-durinya. Batangnya berduri, daunnya berduri, sampai ke tangkai buahnya pun berduri. Tetapi kita berusaha mengambilnya. Tentu kita harus melestarikan kuliner nenek moyang yang sudah hampir dilupakan oleh generasi sekarang. Kami mengambilnya kemarin di dalam semak-semak. Pegang daunnya, kita pegang buahnya, tarik, langsung lepas. Nih lagi batangnya banyak. Ya, ini lagi. Cuka sudah ambil banyak. Cuka sudah ambil banyak. Cuka pinter ya. Ambil beberapa lagi supaya bisa untuk sekali masak ya. Ya, ambil. Ambil biar kita buat masakan. Yang hijau ini bisa digoreng, bisa juga digulai. Yang kuning bisa kita buat sambal trungki. Bahan-bahan pembuatan sambalnya: terung sebanyak 20 buah, 3 sendok makan kelapa parut, 5 sendok makan kelapa gonseng, 5 butir bawang merah, 1 buah cabai merah keriting, 4 buah cabai rawit, 1 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Serai, daun jeruk, bawang merah, dan cabai merah keriting dirajang-rajang. Sedangkan cabai rawit digiling kasar bersama dengan kelapa gonseng dan kelapa parut. Terungnya kita buang bijinya dulu. Potong kelopaknya. Ini juga harus hati-hati karena tangkai buah terung ini juga berduri. Nih. Di dalam rupanya banyak sekali biji-bijinya. Kita rendam dulu dengan air garam untuk menghilangkan getah yang membuat tangan kita menjadi gatal. Ini sebenarnya termasuk kuliner yang agak ekstrim juga, karena mulai dari pengambilan dari batangnya yang agak susah sampai kepada cara mengolahnya. Tapi kalau sudah bersih seperti ini, kita rendam air garam, ini tidak apa-apa lagi, sudah aman.
nenek-nenek kami dulu sering membuat olahan terung ini, dimasak dengan bumbu-bumbu atau juga dibuat sambal. Nah, kita selesaikan semuanya. Sekarang kita aduk-aduk dan lalu ditiriskan dulu ya. Kita rajang serai, daun jeruk, kita buang tulangnya dulu, cabai, mulai menggiling bumbunya. Kelapa gonseng kita giling kasar aja. Kita masukkan kelapa, kita ulek lagi. Kelapa parut ya. Iya. Kemudian kita masukkan serai yang sudah diiris-iris, kita ulek lagi. Campurkan semua bumbu. Daun jeruk, cabai merah keriting, cabai rawit. Sudah bercampur semuanya. Garam tidak perlu kita masukkan lagi karena tadi terungnya sudah kita rendam dengan air garam. Dan boleh masukkan terung. Akhirnya buah unik yang ada di dalam semak-semak sebagai tumbuhan liar yang penuh dengan duri-duri dan penuh perjuangan ketika memetiknya menjelma menjadi masakan yang lezat. Terakhir masukkan bawang merah. Sambal terungki sudah siap. Kuliner ekstrim sambal terung liar atau terungki sudah selesai. Demikianlah video kita kali ini. Ikuti terus video-video kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam manis dari kami, Icut Family Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.